Syria. Dari Syria ke Mesir, Mesir ke Spanyol, Spanyol ke Turki. Tempat berubah-ubah. Rasulullah meninggal, Abu Bakar meninggal, Utsman, Umar, Utsman, Ali. Orang berubah-berubah, tempat berpindah-pindah, tapi agama dan kerja agama, usul-usul dakwahnya tidak bisa berubah. Asas kerja dakwah yang utama musyawarah. Musyawarah sudah putus Hadraji buat suruh alami karena Hadraji mau meninggal dunia. Takut sepeninggalnya Hadraji kerja ini menjadi warisan keturunan Maulana Ilyas yang pegang. Padahal Maulana Ilyas meninggal bukan Maulana Ilyas kasih Maulana Yusuf, bukan otomatis Maulana Yusuf jadi amir, tapi musyawarah senior-senior dan ulama putus Maulana Yusuf. Maulana Said Abu Hasan Ali An-Nadwi berpendapat Maulana Zakaria yang cocok. Allah. Tetapi Maulana Abdurrahim Raipuri usul Maulana Yusuf. Akhirnya diputuskan Maulana Yusuf yang lolos. Tiga ini keluarga anaknya Maulana Yusuf, tapi bukan keluarga, bukan sekedar keluarga atau Quraisy keturunan Abu Bakar. Tapi Maulana Yusuf ini dia diberikan tingkatan keilmuan yang tinggi, tingkatan kewalian yang tinggi. Kemudian beliau hasil musyawarah, sepakati ulama-ulama, disepakati itu. Maulana Yusuf meninggal, anaknya itu Maulana Harun, bapaknya Maulana Sa'ad. Tapi Maulana Harun tidak otomatis jadi amir. Musyawarah. Musyawarah putus. Tapi dari pihak orang Mewat ada yang mau memunculkan Maulana Harun ini sebagai amir. Tapi Maulana Harun paham dia. Dia katakan tidak bisa. Ini perkara harus dimusyawarahkan. Dan selama ada paman Maulana Imamul Hasan, tidak mungkin saya maju ke depan. Jadi dia menyadari masih ada orang yang lebih layak. Dia tidak muncul otomatis, walaupun didukung oleh orang-orang Mewat. Oke, minta air putih lagi. Paham? Jadi bukan masalah keturunan dakwah ini. Kalau keturunan Rasulullah meninggal, harusnya Ali yang jadi khalifah. Makanya orang Syiah marah. Yang membesar-besarkan keturunan itu adalah Syiah. Harusnya Ali yang jadi khalifah, tapi ternyata Abu Bakar bukan keturunan Rasulullah. Kita katakan, Masya Allah, ini selesai. Jelas. Jadi kita tidak mengingkari Maulana Sa'ad itu keturunan Quraisy, tapi tidak wajib pemimpin itu Quraisy. Buktinya Spanyol itu bukan Quraisy, Turki bukan Quraisy. Mereka sempat jadi amir kita, amir minin seluruh dunia. Turki itu? Ya, Turki Utsmani. Turki dulu mereka sebagai amir, sultan. Terakhir khilafah Islam itu Turki hancur, habis, tidak ada lagi khilafah sampai sekarang. Kita akui Quraisy itu yang afdolnya jadi amir. Bukannya wajib, bisa orang bukan Quraisy jadi amir. Yang kedua, Quraisy kan yang layak jadi amir didahulukan, bukan Maulana Sa'ad. Orang Quraisy. Yang Quraisy itu kan bukan Maulana Sa'ad saja. Maulana Zuhair, anaknya Maulana Zubair, dia Quraisy juga, bahkan lebih dekat nasabnya kepada Rasulullah. Alirannya ke Fatimah dia. Maulana Imam Hasan itu nasabnya sampai Fatimah, sampai Ali. Kalau masalah Quraisy lebih layak itu Maulana Zuhair. Kita katakan sanad terputus kalau kita tinggalkan zaman. Sanad itu bukan bangunan. Sanad itu orang. Sanad itu 3 Hadraji. Justru Maulana Sa'ad kita ini Al-Mukarram, beliau telah mengambil tindakan yang bertentangan dengan usul 3 Hadraji. Jadi Maulana Sa'ad ini dia punya sanad terputus. Maulana Sa'ad beliau tidak jumpa dengan Maulana Yusuf, tidak jumpa dengan Maulana Ilyas.
Jadi kalau bicara sanad, yang paling kuat itu adalah Abu Wahab. Sanadnya sampai Maulana Ilyas. Iya. Jumpa Maulana Ilyas langsung. Tidak ada masyayikh kita yang membanggakan Maulana Sa'ad bin Abi. Tapi Maulana Zakaria mengatakan, saya kalau ditanya sama Allah, apa yang kau bawa ke saya atau apa yang kau tinggalkan di dunia? Kata Maulana Zakaria, saya tinggalkan Abu Wahab. Memang beliau bukan ulama, tapi dari kecil sama ulama. Dari kecil di bawah bimbingan ulama. Beliau ulama mengakui kekuatan ruhaniah dia. Dia bukan ulama, dia wali. Jadi sanad itu orang, bukannya bangunan. Sekarang bangunan, ada bangunan rumah sakit. Dokter-dokter ahli-ahlinya keluar semuanya karena banyak korupsi di dalam. Tapi tetap dipajang itu reklamenya. Rumah sakit terkenal, ya, Ar-Royan misalnya. Kalau kita anak kita sakit, perlu dioperasi, kita bawa ke rumah sakit itu kah atau kita bawa ke ahli bedah yang sudah keluar dari rumah sakit, dia buat klinik di rumahnya? Kita pergi kemana? Ahli bedah. Nah, sama. Nizamuddin itu dikenal karena ada wali-wali di dalamnya. Wali-wali ulama-ulama yang berpengalaman dalam dakwah ini, yang merupakan muridnya Maulana Yusuf rahmatullahi, Maulana Ibrahim, Maulana Amatlah, Dr. Sanaullah, Dr. Khalid Siddiqi. Ini mereka sudah melihat di Nizamuddin ini sudah arahnya sudah berbeda, tidak seperti dulu lagi. Sudah dikendalikan oleh kemauan semangat pribadi Maulana Sa'ad. Ini bukan menjelekkan Maulana Sa'ad, ini kasus harus dijelaskan. Nggak ada kata-kata menjelekkan ini. Katakan Maulana sesat, Maulana itu kurang ajar, kan kita nggak ngomong begitu. Kita jaga tetap kehormatan beliau. Tapi beliau bukan nabi. Walaupun beliau imam, kalau salah kita tegur kan. Nah, kita beritahu, kenapa sampai kamu ngomong tegur Maulana Sa'ad? Beliau buat kesalahan. Bacaan Al-Fatihahnya ada yang salah, ketinggalan satu ayat. Harus ditegur kalau imam salah. Kaleng rengginang, kaleng konggua, kaleng biskuit konggua, tapi dalamnya keripik keladi. Baru promosinya kaleng biskuit konggua, siapa yang beli itu semua? Tapi lihat di dalam biskuit keladi, apa kerupuk keladi, dibeli tidak? Sekarang orang banyak mempromosikan Nizamuddin. Isinya sudah bukan Nizamuddin lagi, bukan seperti Nizamuddin yang dulu. Jadi sebetulnya tertib Nizamuddin yang dulu itu yang ada di SA ini, tapi sudah dirubah-rubah oleh Maulana Sa'ad tanpa musyawarah. Bapak usahanya apa? Usahanya apa? Sekarang lagi istirahat usaha. Sebelumnya apa? Pertamanya kerja kayu. Parkom itu hebat. Kalau ditanya kerja tidak ada. Saat ada takazah bilang ada kerja. Lama di sana nih ini. Masuk belum di sini. Awal mereka awal Luar biasa Allah pilih. Awal senanan. Jadi dengan saya di sana nih. Awal mesti masya Allah. Pasang bendera. Puntang panting saya ada di sana mereka ini nih. Itu Khalil itu bagaimanapun juga tetap akan ini, dan saya istilahnya ada jasa lah di situ sama dia. Jadi cuman belum kesana. Bapak usahanya apa? Kepala keuangan sih. Ini Pak Sis ngomong apa dia? Daya Wastura. Oh, kepala keuangan. Bapak di keuangan itu kan sudah ada aturan yang baku kan, yang disepakati oleh DPR kan, pemilihan pegawai, kemudian segala A sampai Z lah. Nah sekarang di antara staf Bapak itu ada yang memunculkan ide-ide tanpa musyawarah, tanpa disetujui oleh semua jajaran. Dia buat sendiri.
Mungkin karena kedekatan dia dengan menteri misalnya, atau keluarga menteri, dia buat sudah mau-maunya dia. Kira-kira Bapak membiarkan atau tidak? Begitu yang terjadi Maulana Ibrahim, Maulana Ahmad Lat, Maulana Yakub meluruskannya. Syekh Goshan, Syekh Fazil, ini surah di Mekah Madinah. Ya. Kemudian ulama-ulama, kemudian besok kalau bisa kita duduk, saya lupa bawa tadi. Maulana Salman, mertuanya Maulana Sa'ad, Maulana Akil, iparnya, kemudian Maulana Zaid, Mazahiri. Ini keluarganya Maulana Sa'ad kirim surat ke Maulana Sa'ad mengingatkan, menegur. Masih datang menegur, kirim surat menegur, menasihati, bahwa jangan keluar dari 3 hadraji. Karena bahaya, dan bahaya itu sudah kelihatan dalam bayan-bayan beliau. Usul 3 hadraji, tidak boleh kritik-kritik ulama. Dalam bayan tidak boleh kritik. Bayan 6 sifat. Semua 3 hadraji mengatakan 6 sifat bukanlah kesempurnaan agama. Tapi 6 sifat ini kalau ada dalam diri kita, kita akan mudah mengamalkan agama yang sempurna. Tapi beliau mengatakan 6 sifat itu sempurna agama. Siapa yang bilang tidak sempurna agama 6 sifat itu, tolol, bodoh, bewukuf, bodoh. Padahal yang mengatakan 6 sifat itu bukan agama yang sempurna, kakek-kakek beliau. Benar, masuk akal. Hah? Masuk akal, agama yang luas. Iya, bukan cuma 6 sifat. Nah. Jadi salah. Makanya kalau katakan 6 sifat itu kesempurnaan agama, jelas salah besar, bahaya. Makanya dilarang kita baca-baca yang lain. Kita hanya ini saja. Jadi monoton kita tablik. Nah, kemudian kita tidak boleh berfatwa dalam bayan. Fatwa itu ulama punya tugas. Nah, Maulana mulai bayannya itu berfatwa. Ulama yang mengambil upah dari mengajar Al-Quran lebih buruk daripada pezina yang mengambil uang dari perzinahannya. Pelacur. Nah, ini fatwa di dalam bayan kita nggak boleh. Yang kedua, fatwa itu pun bertentangan dengan jumhur ulama punya kesepakatan, dan itu banyak sekali. Ada rekamannya, ada dokumennya. Nah, jadi kalau masalah usul 3 hadraji, oke, masih intern. Nah, kemudian yang kedua, mulai beliau kelihatan aura-aura keamiran tanpa musyawarah, main putus, rubah sana rubah sini. Ini masih intern ya. Tapi tatkala sudah mulai menafsirkan ayat-ayat, berfatwa yang bertentangan dengan penafsiran ulama-ulama, kesepakatan ulama, ini di depan umum terekam. Kemudian rekaman ini dilaporkan orang India, Pakistan seperti Arab, kritis kalau agama ini. Lain dengan kita orang Indonesia. Gitu ya. Gitu ya. Ya kan? Kurang kritis kita. Orang dia gitu ya. Oh, di Arab orang. Kritisnya. Nah, terus mana terus? Ente Bakri mau jadi imam di depan masjid, tidak boleh, kok ditendang ke belakang. Barang. Tidak ada jenggotmu. Polisi itu. Tidak boleh kau bicara begitu, kau bukan polisi, kau dai. Itu siap. Nah, kau aku terman menangis doa sama Allah. Jangan bicara banyak. Apa kan ya? Tentang kau ke polsek. Terus mana? Tentang Dia di sana ternyata tentang marah. habis orang India dengar gitu mana? Sampai di mana tadi? Tadi orang India Kritis toh? Kritis. Laporlah ke mufti-mufti. Nah, mufti-mufti hubungannya dengan Nizamuddin ini luar biasa dari dulu Dioban ini. Maulana Ilyas keluaran Dioban, Maulana Yusuf juga keluaran Dioban. Nah, demi menjaga kehormatan Nizamuddin ini, hanya dinasihati biasa, tidak keluar fatwa. Itu pun ditunda 1 tahun, diteliti benar apa tidak ini dari Maulana Sa'ad. Ya. Setelah 1 tahun laporan sampai sebegini dari masyarakat minta fatwa, dan setelah dipelajari ini masalah bukan masalah, jadi yang lain-lainnya itu masalah sekunder, tapi ini primer, ini masalah yang sangat signifikan, bahwa sampai-sampai
keluar daripada kesepakatan jumhur ulama, pemahaman-pemahaman yang dilontarkan oleh Mas Sa'ad. Bisa-bisa tablik ini menjadi firqah sesat yang baru kalau diikuti nih pemahaman Mas Sa'ad ini. Seperti beliau mengatakan dalam bayannya, anjing Ashabul Kahfi itu tidak benar, bukan anjing, itu singa. Nah, coba, tidak ada ulama satupun yang kita dengar menafsirkan itu anjing. Singa. Menafsirkan anjing, singa. Menafsirkan anjing, singa ya. Tapi beliau mengatakan itu singa. Kalau kan anjing semua juga anjing, Ujung ke ujung semua anjing. Sampai Syiah juga bilang. Syiah semua anjing. Syiah juga bilang anjing. Terus kenapa? Ismir. Kalau kamu baca Quran dengan HP baca Quran, itu seperti kamu berwudu dengan tempat kencing yang spot. Padahal ulama mengatakan boleh, tapi afdolnya pakai Quran. Kalau pakai HP lebih baik pakai Al-Quran, bukan dilarang, tapi beliau melarang, seperti berwudu dengan. Jadi seperti itu model-model fatwa dalam bayan ini. Ya. Kemudian yang sakral juga, Nabi Musa meninggalkan Bani Israel, sibuk beribadah dengan Allah sendirian, menyebabkan Bani Israel murtad. Berarti kan menyalahkan Nabi Musa. Nah, ini mengarah kepada kekufuran, menghina Nabi. Nabi datang membawa hidayah, bukan menyesatkan umat. Tapi begitu bayannya. Dan itu ulama menggarisbawahi, bukan ulama sembarang. Nah, ini masalah nggak diketahui oleh orang sana, MS kita. Dan mereka didoktrin jangan mau dengar. Bagaimana mau bisa memilah-milah kalau tidak dengar? Ya, kan kita ada akal, ada ilmu kita, bisa membedakan. Tapi kalau sudah tidak mendengar, ya. Nah, ini ada dokumennya, ada rekamannya. Nah, itu. Nah, manakala masalah ini, masalah nizam sudah lari ke muara luar, nah, masyarakat kita sudah ketakutan. Ini jangan-jangan tablik nanti dikondem sesat. Sekarang kan belum malah saatnya, pribadinya. Nah, kalau kita duduk di Nizamuddin terus, malah juga tidak mau merubah prinsip-prinsip dia, kemudian kita tetap di Nizamuddin, maka kita digolongkan sebagai orang-orang yang setuju dengan prinsip-prinsip madrasah. Akhirnya dengan istikharah, dengan berdoa, menangis, Allah berikan kepahaman, sebaiknya tinggalkan Nizamuddin. Itulah sebab-sebab kenapa masyarakat kita meninggalkan Nizamuddin. Dituduh pengkhianat, asli. Nah, itu. Berontak. Maulana Zaid Mazahiri kirim surat kepada Maulana Sa'ad. Ada suratnya itu. Sebelum saya tulis surat ini, di bulan Ramadan saya dimimpikan oleh Allah keadaan Nizamuddin kosong, tidak ada lagi ruhaniyahnya. Kemudian esoknya saya dengar wali-wali, masyai-masyai tinggalkan Nizamuddin. Kemudian kamu duduk di tengah masjid dikelilingi oleh orang-orang yang akalnya rendah. Mereka antusias mendengarkan apa yang kamu katakan dan mengiyakan semua yang kamu katakan. Kemudian ada wanita tua berpakaian yang senonoh menuju ke majelis kamu. Ini wanita tua ini siapa? Siapa? Dunia dalam hadis hadis diibaratkan wanita tua. Jadi dunia sudah masuk ke Nizamuddin. Cinta jabatan, mau jadi amir, kan dunia.
Itu pembukaan daripada surat beliau kepada Maulana Sa'ad. Jadi dia tabligh akan satu kembali kecuali masa terima sistem kesuruhan ya. Ya, tidak ada keselamatan. Tidak ada lain saya. Sebelum Maulana Sa'ad memandangkan keamirannya, kemudian berjalan sistem syuro ini, masalah tetap ada. Tapi kita masih tetap bersatu. Tapi setelah syuro diputuskan, disempurnakan, beliau tidak mau terima itu. Nah, kelihatan ternyata setelah itu beliau memproklamirkan keamirannya. Berarti itulah yang diinginkan. Dengan menolaknya sistem syuro, berarti ini yang diinginkan. Disitulah pecah umat tabligh. Muncullah peristiwa berdarah di Nizamuddin. 3 orang luka berat dibawa ke rumah sakit. 3 hari markas ditutup, polisi masuk ke dalam. Cerita ini ditutup. Nah, dari kisah Nizamuddin berdarah itulah Maulana Ibrahim tinggalkan. Waktu ditanya, ada apa ini? Tidak ada apa-apa, Maulana hanya gini-gini. Tiba-tiba dibawa itu khadimnya Maulana Zuhair, berdarah-darah. Ini kenapa ini? Diceritakan. Dipukul oleh orang mewah dari pihak Maulana Sa'ad yang tidak setuju dengan keamiran Maulana Sa'ad, dikeluarkan dari markas. Barang-barangnya dikasih keluar. Langsung Maulana Ibrahim ambil pakaian, tinggalkan. Ini surat Maulana Yaqub. Sahur dulu teman-teman. Sahur dulu. Nizamuddin में तकरीबन 15 साल, saya lebih kurang di Nizamuddin 15 tahun beserta Maulana Yusuf. और उनको तकरीबन 30 साल dan saya 30 tahun beserta Maulana Inamul Hasan. Hadraji ketiga. Lebih kurang 50 tahun waktu yang panjang saya habiskan waktu beserta dengan beliau-beliau. Melihat safar dengan beliau-beliau, hadir sama beliau-beliau, Allah telah berikan saya karunia untuk itu. Hadat ke hidayat rahbari nigrani me, berdasarkan hidayah beliau, bimbingan beliau, Allah telah karuniakan saya kerja dakwah ini. Uski rusni me banda puri dianat tarise ya ars kerta hai. Berdasarkan bimbingan dari beliau-beliau inilah saya dengan penuh rasa tanggung jawab dan amanat mengatakan ke kam apne nehet se jis par ye hadrat dal kerja the had chuka hai, bahwa kerja yang telah diasaskan oleh ketiga hadraji itu saat ini kerja itu sudah menyimpang. Nah, ini kata Maulana Yaqub yang 50 tahun beserta dengan Maulana Yusuf dan Maulana Inamul Hasan, dan beliau mengajar Syekhul Hadis. Nah, teman-teman kita di MS bilang Maulana Yaqub masih ada kok di Nizamuddin, sudah kembali ke Nizamuddin. Bukan kembali ke Nizamuddin, yang keluar itu Maulana Ahmad Lat, Maulana Ibrahim, kemudian Dr. Khalid Siddiqui, Hasanaullah. Tapi Maulana Yaqub ini makominya tetap di Nizamuddin, rumahnya di Nizamuddin, dia mengajar di Nizamuddin. Tapi dia tidak setuju dengan Maulana Sa'ad punya prinsip. Jadi kalau ada acara-acara Maulana Sa'ad, dia tidak ikut. Tapi kalau ada acara-acara istima, syura istimai, dia ikut. Hamara ye dono hadrat agar cai sabke nasdik amir teh. Walaupun dua hadraji itu disepakati oleh semua orang bahwa mereka adalah hadraji amir, magar kabi unune imarat ka dakwah nihikya, namun tidak pernah mereka mengakui dirinya sebagai seorang amir. Kadi hukum ke andang se bat nihiki, mereka tidak pernah menyuruh kita dengan sistem suruhan.
dengan cara suruhan, dengan cara perintah. Kadi apni nahi chalai, hamisha apni ko musyarakat tadi. Tidak pernah beliau memaksakan pendapatnya. Selalu mereka meletakkan diri mereka, pendapat mereka dalam musyawarah. DTI, kemudian intakhab ahadis, 5 amal, ini semua tanpa dimusyawarahkan, langsung dipaksakan oleh Maulana untuk diterapkan di seluruh dunia tanpa musyawarah. Seperti tadi saya kasih contoh tentang keuangan tadi. Karena kita kan bersama. Kalau rumah kamu sendiri terserah kamu. Di rumah pun harus musyawarah dengan istri. Kalau enggak jadi kelas di dalam. Apalagi kerja dakwah seluruh dunia ini, Pak. Cuman masa kita tuh sabar 20 tahun. Masa kita ini sabar. Diam. Bukan diam. Nasihatnya melesat. Tapi tidak memisahkan diri. Takut jangan sampai supaya jangan pecah. Keren, tapi dibimbing terus supaya bisa kembali. Tapi tatkala bayan-bayannya sudah didengar luar, sudah tidak tahan masyarakat kita. Bahaya ini. Sekarang melesat yang ditegur oleh mufti, nanti tablik yang akan ditutup oleh mufti. Haram ini kerja. Ini aliran sesat. Mau apa kita? Padahal itu hanya pribadi dengan saat. Makanya harus pisah antara air dengan minyak. कोई भी बात चलाए तो अपने साथियों के इत्तिफाक के बाद चलाए. Apapun program yang akan dijalankan, maka dimusyawarahkan dulu. Kalau sudah disepakati semua, baru disuarakan. Ini DTI belum disepakati, Muntakhab ahadis belum disepakati, 5 amal rumah belum disepakati, sudah digaung-gaungkan di seluruh dunia. Nah, kita orang bodoh, kita ikut-ikut saja. Tapi kebodohan kita ini beralasan, karena kita tidak melihat gejala-gejala perpecahan di Nizamuddin. Begitu rapinya masa kita menutup. Iya, saya setiap 2 tahun ke Nizamuddin. Sampai gitu sudah 9 kali saya ke Nizamuddin, 9 kali. Nggak tahu juga tuh, nggak tahu, nggak ada tanda-tanda. Saking simpannya masih. Ya. Cuman kita sudah melihat perbedaan Pakistan dengan India. Kok Pakistan ini, India begitu? Itu sudah kelihatan. Tapi Nizamuddin tidak. Dan di situ na'udzubillah min zalik, banyak orang yang sangka buruk kepada Pakistan. Padahal Pakistan itu yang benar. Iya, sangka buruk ya. Amir होने के बावजूद अपने आप को हमेशा मुशर्रफ के ताबे रखा. Walaupun mereka jadi amir, tapi mereka selalu meletakkan dirinya dalam musyawarah. Akbat ucuki hai. Sekarang terbalik. Belum jadi amir, ngaku-ngaku jadi amir, dan segala program dipaksakan harus dikerjakan. Kalau yang tidak taat, diusir, dikeluarkan dari Nizamuddin. Imarat ka dakwah hai, mengaku-mengaku amir, और जो ना माने उससे मजबूर करके मनवाने की तरकीब. Yang tidak mau taat dipaksakan untuk taat, जिसके नतीजा निजामुद्दीन में वो इंतजार कर रहा है जो गाली गलौज और मारपीट की हद तक पहुंच चुका है. Yang hasilnya terjadilah kerusuhan di Nizamuddin, caci mencaci, bahkan terjadi pemukulan di Nizamuddin. Maaf Pak, ini barang Pak, kalau diketahui dengan benar berita ini, mana mungkin orang mau mendukung Maulana Sa'ad. Tapi masalahnya tidak tahu masalah ini. Yang kedua, tapi kalau sudah fanatik, buta Pak, kalau sudah terlalu cinta yang berlebihan Pak, cinta itu jadi buta Pak, tidak lagi bisa melihat kebenaran. Bahaya Pak cinta buta ini, ya kan? Maka kita berlindung kepada Allah daripada fanatik itu Pak. Apa? निजामुद्दीन जो उम्मत की फिक्र अपने islah akhirat बनाने की जगह थी. Nizamuddin yang merupakan tempat islah
fikir umat, islah umat, jaha akar har ek in sifat semutasif watata. Siapapun yang datang ke Nizamuddin, pulang dari Nizamuddin bawa sifat-sifat islah. Orang mahal markas Nizamuddin me khatam hoker. Tapi sekarang suasana itu telah hilang, berganti dengan gibah, sangka buruk, cacian. Kam ko sehin hes perlane, walau ko zer karne ki tergibi benane ka mahal bancukan. Belajar kerja kenabian dengan minat yang benar, berubah. Orang datang ke sana mendapatkan racun-racun berbisa yang disebarkan ke seluruh dunia, menambah perpecahan umat. Satu orang di Nabire, tukang, kepala tukang, kita angkat dia di pondok, di markas. Kita usahakan dia berangkat ke Nizamuddin. Berangkat pulang-pulang tidak pernah datang ke markas, tidak pernah jumpa saya di. Sudah anggap dia sudah lebih pintar daripada kita. Bukan mahabbah kasih sayang, bukan yang muncul, terbalik. Buat markas sendiri, ikut-ikutan markas di sana. Begitu hasilnya sekarang. Pergi ke Nizamuddin begitu semua. Beda dulu kita pulang dari Nizamuddin, kita sama orang tua-tua, hormat. Jismi akar admi sidne ki bajai. Yang mana orang datang ke Nizamuddin bukannya baik, justru jadi rusak. Itu sekam ki ruh nikal gaya, karena sudah keluar daripada ruh dakwah. Zizan banaya ja raha hai ke taat ko to najat hai, चाहे उसके बाद जो कुछ करे. Dibentuk zahir di Nizamuddin sekarang, kalau kamu taat sama Amir, kamu selamat. Apapun yang kau buat terserah, yang penting kau taat sama Amir, kau selamat. Yang tidak taat sama Amir, maka dia celaka, dia masuk neraka, apapun yang dia buat. Dibentuk zahir seperti itu di Nizamuddin. Sadar atau tidak sadar, suasana itu terbentuk seperti itu di sana. Maka orang pulang dari Nizamuddin melihat kita itu pengkhianat, munafik. Walaupun ikhlasnya, walaupun pengorbanan sudah dibuat, tidak ada nilainya kalau tidak taat sama Maulana Sa'ad. Begitu pemahaman. Kan ini kan berlebih-lebih. Terus NU Muhammadiyah, CS yang lainnya di luar tablik bagaimana? Pengkultusan. Coba, pengkultusan Pak, pengkultusan. Nah ini yang tekan gulu tadi itu, pengkultusan. Ya. Makanya Maulana Ilyas waktu dikatakan engkau adalah mujadid zaman ini, Maulana Ilyas bilang, saya bukan mujadid, tapi kerja ini mujadid. Kerja. Ini menandakan setelah Maulana Ilyas hanya satu mujadid. Setelah Maulana Ilyas, Imam Mahdi. Ya kan? Biasanya setelah mujadid meninggal, rusak di belakangnya itu. Tapi setelah Maulana Ilyas meninggal, tidak pernah terjadi kerusakan. Maulana Yusuf berkembang, Maulana Inam Hasan berkembang, Maulana Hasan meninggal dengan sistem surah berkembang. Kenapa sekarang muncul kerusakan dalam tabligh? Karena usul 3 hadraji ini tidak lagi dipegang oleh Maulana Sa'ad. Dan hadraji meninggalkan surah, dan surah itulah yang akan menghandle kerja dakwah ini. Dan dengan meninggalnya bilangan-bilangan surah tinggal 2, Maulana Sa'ad dan Haji Abdul Wahab, maka Haji Abdul Wahab menyempurnakan bilangan surah tadi dengan tuntutan dari semua negara, dan sudah disepakati inilah yang akan menghandle kerja dakwah di kemudian harinya. Tapi Maulana Sa'ad tidak mau terima dan mendakwahkan keamiran. Inilah inilah cikal bakal dan inilah akar permasalahan perpecahan dalam tabligh, kerusakan dalam tabligh ini, karena Maulana tidak mau terima sistem surah yang sudah dibuat oleh Hadraji Maulana Inam Hasan, disempurnakan oleh Haji Abdul Wahab, dituntut oleh seluruh negara dan sudah disepakati oleh semuanya. Gara-gara sistem surah ini tidak disepakatilah muncul fitnah di mana. Ini akar masalah. Kalau ini nggak dipahami, nggak akan bisa ikut surah Al. Kalau ini nggak dipahami, akan menyala-nyalakan surah Al.
akan mencari bahan-bahan untuk menyalahkan surah Al-Alami karena akar masalah tidak diketahui. Dia bilang surah Al-Alami kenapa baru didengar sekarang surah Al-Alami, dulu tidak ada. Siapa yang bilang dulu tidak ada? Nah, kau yang tidak ada dulu. Kau tidak ada, kau baru, jenggotmu belum keluar. Kalau yang tidak ada ya. Karena bendera karena mana terbentuk kita kali dua nih. Kalau yang baru jadi tidak ada. Dia lewat ke daerah di rumah, dia terlihat ke sana kok. Munculnya istilah SA karena ada istilah SMS. Astagfirullah. Islam Sebelum ada istilah MS keluar, tidak ada SA muncul. Iya. Karena semuanya sama. SA semua. Iya, Itu ya salah semua. Iya, semua satu. Semua SA. 93 harus Ada musyawarah semua tuh. Tidak ada keamiran. Cuma karena orang aja nih jemudin hanya bilang jemudin harga mati. Ustaz. Takbir lagi. Allah Akbar. Suasana kerisahan umat yang dihasilkan di Nizamuddin Hatam Hucukan telah hilang suasana itu. Haleluya yang bilang Yahudi kamu kan. Halil tadi tuh. Alif kurang. Dia saksi nih. Teramukalah. Udah 4 bulan lalu. Iski jaga apni calana menmani dunia talabi pergi cahe ke mahal kain hucukan. Sebagai gantinya suasana kerisauan umat, suasana islah umat berganti di Nizamuddin sekarang yang ada adalah suasana apni celana memaksakan pendapatnya, menmani memaksakan programnya, ada kecenderungan mencari dunia di Nizamuddin dan nafsu yang berjalan suasana di sana. Isi maksud kilie umumi baiat kasasilah jarik ya. Di atas maksud inilah dibuatlah baiat umum di Nizamuddin. Agar cahe hadraji ke syurone manzur tor per mutafiki tor per baiat kene semanakiat, walaupun syuro semuanya sudah sepakat yang dibentuk oleh hadraji, tidak ada lagi amir di Nizamuddin, tidak ada lagi baiat ini. Sudah disepakati, ada dokumennya. Mawasa juga tanda tangan. Tapi Maulana sendiri yang mengingkari itu perjanjian. Nia bateं जो पिछले दोनों हजरात के दौर में नहीं थी. Banyak perkataan-perkataan yang baru-baru yang tidak ada di zaman dua hadraji. Maksudnya dua hadraji kan Maulana Yaqub ini hanya hidup di zaman dua hadraji. Kalau Bayi Wahab 3 hadraji. Iya, betul. Jadi beliau berbicara berdasarkan saksi mata beliau gitu. Bagaimana masyarakat celaige tanpa musyawarah, perkara-perkara baru itu diterapkan di Nizamuddin. Seperti dakwah talim istiqbal. Tidak ada di zaman hadraji. Yang ada adalah 2,5 jam hari-hari, jawla umumi, itu semua jadi hilang kepentingannya. DTI di mana-mana DTI 2,5 jam biasa hangus. Padahal tidak semua masjid ada 8 orang. Jadi laporan itu laporan panipu-panipu semuanya. Biar orang tua senang. Tidak sampai 8 orang kasih masuk 2,5 jam. Masuk DTI. DTI 8 orang anjing. Kalau tidak masuk, sempurna 2,5 jam. Tidak di belakang. Kita cukup 8 orang masuk DTI. Sibuk sampai sama 2 orang ke kampung. 8 orang. Yang ketiga, muntakhab ahadis. 2,5 jam. Kadi Maulana Yusuf ni isyarat kinayatan bi uski ta'lim ka zikr nahi. Maulana Yusuf tidak pernah baik secara langsung maupun secara kinayah menganjurkan kita baca muntakhab ahadis, tidak pernah.
Fazail amal ko aista-aista khatam karke. Pelan-pelan muntakhab ahadis ini dimasukkan untuk menghilangkan fadilah amal. Kuski jaga muntakhab kolane ki khusus dan berusaha membawa kitab muntakhab hadis dalam program kita. Yang keempat, 5 amalan masturah. Jo in bato ko na chalai. Siapapun yang tidak menjalankan program-program ini, jin ilaka में ये बातें ना चलाएं, mahala-mahala ilaka yang tidak menjalankan perkara ini, ये कहा जाता है कि वहाँ निजामुद्दीन के tertib नहीं, bahwa di tempat itu tidak dijalankan tertib Nizamuddin. Padahal itu hanyalah tertib Maulana Sa'ad sendiri. निजामुद्दीन की सारी मजलिस से उन्हीं बातों की तस्करा होकर रह गया है. Di Nizamuddin, di majlis-majlis Nizamuddin hanya perkara itu yang dibahas, yang dijalankan. Di luar itu tidak boleh disuarakan. Ek niya esa amla jo hamara hadrat ka sobat yaftan nahi. Dan di Nizamuddin terkumpulah kumpulan orang-orang yang berada di sisi Maulana Sa'ad yang tidak pernah suhbah dengan Maulana Yusuf rahmatullah. Jadi sekarang yang ada Nizamuddin itu masa-masa baru, yang jenggotnya masih hitam, bahasa kasarnya begitu. Sedangkan jenggot putih telah tinggalkan Nizamuddin. Ahli-ahli, pakar-pakar dakwah telah tinggalkan Nizamuddin. Mereka-mereka inilah yang sekarang menguasai Nizamuddin. Mereka-mereka yang sekarang menguasai Nizamuddin. Jo ane walau ka zehen rozana utarta hai. Yang mana tugas mereka memasukkan dalam pikiran orang yang datang ke Nizamuddin perkara-perkara yang itu tadi. Itu aja kerjanya. Sehingga yang pulang dari Nizamuddin, mereka bilang harus ada muntakhab hadis di sini. Orang lama di kampung itu di desa itu belum dimusyawarahkan. Terjadilah perpecahan di sini. Orang baru mau menjalankan yang dari Nizamuddin, sedangkan orang lama tidak pernah dengar itu arahan. Kelas lah di situ bermula. Setiap tempat terjadilah pertikaian, huru hara, akhirat ka fikir, din ka, ummat ka gham, apne islah tarbiyat ka pehlu, jo us काम की रोटी mafkut हो रही है. Fikir akhirat, kerisauan atas umat, islah diri, tarbiyat untuk diri, yang merupakan ruh dalam kerja dakwah ini sudah hilang. Kalimat ajib kata demi kata itu menyentuh hati. Maulana Yakub ini, Maulana Yakub nggak pernah bosan. Tapi kalau sudah didoktrin jangan didengar, itu tipuan semua. Bagaimana? Maulwi Sa'ad इस वक्त एक ऐसे अमला की गिरे है जिसने हजरात की सोहबत नहीं पाए. Saat ini yang dikelilingi Maulana Sa'ad ada orang-orang yang tidak pernah bersuhbah dengan Maulana Yusuf. Mereka punya kepentingan di Nizamuddin. Uski harbat ko, apapun yang dikatakan Maulana Sa'ad dengan tutup mata diikuti semuanya. इस गलत फहमी में डाले हुए हैं कि काम को जितना उन्होंने समझा इतना अगले में से किसी से समझा ना था. Sehingga muncullah kepahaman yang salah bahwa apa yang mereka pahami itu tidak dipahami oleh siapapun, sampai Hadraji pun tidak paham. जब वो अपनी नया बातों को बयान करते हैं तो उस वक्त यह कहते हैं, dan beliau mengatakan waktu bayan
saya ingin membawa dakwah ini ya, berdasarkan Quran dan hadis dan sirah. Apakah yang dimaksud dengan kata-kata itu bahwa kakek-kakeknya yang dulu itu tidak memahami Quran dan Sunnah? Kata Maulana, saya ingin bawa dakwah ini kalian berdasarkan Quran dan Sunnah dan sirah. Apakah dulu Maulana Ilyas, Maulana Yusuf, Maulana Ilmu Hasan tidak paham Quran dan Sunnah? Tidak membawa kita berdasarkan Quran dan Sunnah dan sirah? Yang terakhir, bayanat में बेदरत नुक्तah जितनी तंकीस tahkimana अंदाज इस्तिहाद और नया तस्लीहात ये सब चीजें हमारे अकाबीर के नहज के खिलाफ हो रही है. Dalam bayan-bayan di Nizamuddin mulai mengkritik penafsiran ditafsirkan ayat dan hadis, istihad baru yang mana semua itu bertentangan dengan minhaj orang tua-tua kita. Hari-hari ada saja sesuatu yang baru, penafsiran baru, istihad yang baru. Ulama-ulama semuanya heran, kenapa terjadi seperti ini di Nizamuddin? Agar यही रुख रहा तो वो वक्त दूर नहीं के ulama उस काम के खिलाफ हो जाएंगे. Kalaulah seperti ini keadaannya, tidak memakan waktu lama lagi, ulama akan menentang kerja dakwah. Lama sudah mah. Sekarang sudah menentang. Lama sudah mah. Sekarang sudah. Tidak. Ulama sekarang menentang dan demo kepada Maulana Sa'ad. Iya. Bukan kepada kerja dakwah. Tapi kerja yang dibalik Maulana Sa'ad, pemikiran-pemikiran yang dibalik Maulana Sa'ad. Iya. Itu yang Bang Ali sudah tahu ya. Oh kan? काम की इस्तिनायत और उसके नहज के हिफाजत के लिए, untuk menjaga kerja dakwah ini dan untuk membuat kerja ini tetap berada pada jalur istimaiyah. Pada bulan November tahun 2015 semua orang lama kumpul di Rewin untuk menyempurnakan surah yang dibuat oleh Hadraji Maulana Ilmasan, yang mana Maulana Sa'ad pun ada di dalam anggota surah itu. Tinggal dua dengan Bayi Wahab. Magar herat hai ke Maulana Sa'ad ne is manne se ingkar kar diya. Heran sekali, kenapa Maulana Sa'ad menolak surah ini, penyempurnaan surah ini? Heran. Or us ingkar ki koi wajah meri semua nahi aaye, dan saya tidak paham sampai sekarang alasannya apa, tidak jelas. Kenapa menolak? Dunia me koi bi, dalam aturan dunia keuangan tadi saya katakan, pesantren, NU, Muhammadiyah, apa yang terpunya? Salafi, kepolisian, pasti ada kumpulan orang-orang senior sebagai penasehat, pembimbing yang mengawasi jalannya instansi ini. Baru tabligh seluruh dunia berjalan, satu orang yang menjalankannya? Tidak mungkin. Akan banyak terjadi kesalahan-kesalahan di dalam. Saya kalau buat masalah nafsu pusing apalagi. Galiban isi baat ko samne rakhe hai, Maulana Ilyas ne firmaya tha. Kemudian Maulana Ilyas mengatakan bahwa lain kali suatu saat kerja ini akan diawasi dengan syuro, sistem syuro. Lihat dalam surat-surat Maulana Ilyas, ya takhrir indallah mas'uliyat ihtisab kedar selikrah. Saya menulis surat ini dengan penuh rasa takut kepada Allah dan akan dihisap oleh Allah nanti di akhirat. Saya akan bertanggung jawab atas tulisan saya ini. Allah bi apne akabir ke nahis par kaam karte rehne, utni baton ke dahil karne se bachne ki tawfiq marhamat nasib farmaya.
Nes perkaun kerter heneki ornia nia batu. Semoga Allah membimbing kita untuk menjalankan kerja ini berdasarkan minhaj yang telah digariskan oleh orang tua-tua kita dan menjauhkan kita daripada perkara-perkara baru yang dimasukkan dalam kerja dakwah. Ini Pak, satu-satu lembar dokumen-dokumen penting ini. Semuanya semakin menjelaskan hakikat ikhtilaf ini.